Seluruh pelayan HKBP Sihite mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua yang hadir di dalam rumah ibadah ini. Tuhan memberkati persekutuan kita di gereja ini. Dan seluruh pelayan gereja HKBP Sihite mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan senantiasa memberkati dengan kesehatan, umur panjang, berlimpah sukacita. Shalom. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 361 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada dari purbakala. Janganlah musuh-musuhi beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuatkan jiwaku, janganlah kiranya aku mendapatkan malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji, syukur dan terima kasih kepadamu. Karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami, karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami,
karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 202 ayat 1 dan ayat 6. Hukum Taurat bagi kita semua pada minggu itu tertulis dalam Galatia pasal 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dan dari Tuhan yang melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dan terbaiknya umat dan sayapkan ature moloso dengan basa asini roha tungraga
pahobas pada laku dopat Yesus siaula naso ganggu gerohaku Yesus mandu wadia awada ganggi poti bila wamo luson. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Sujud menyembah padamu Allahku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkati kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Soi to indi hon ma Soi to indi hon ma Jesus Tuhatta Isa pasangan ta indi hon warna amuliau madiho Tuhan, oh Tuhan, puji-pujian amuliau madiho Tuhan sangat berwarna Tuhan si palua au sian dosa Tuhan baik turambung tuna sonangi surupona sonang binara demi puji-pujian amuliau madiho Tuhan sangat berwarna Tuhan si palua au sian dosa Tuhan baik turambung tuna sonangi surupona sonang binara demi Saito Sonang audisi di surga Endeo Haleluya Saito Sairo Mama Oh Jesus Sairo maho Tuhan mano po altar dosa say ban maaf tu surgoi suna sonangi di surga pinarare Totonginganan na sonang say sonang audisi di surga Endeo Haleluya Oh Jesus kisah Roma Oh Jesus kisah Roma
Marilah kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 443. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Sampai disitulah firman Tuhan minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marlingo
Marilah kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 273 ayat 1 tambah 4. Marilah kita bersama-sama mengaku kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar warta jemaat. Shalom. Ibadah hari ini Minggu tanggal 5 Maret 2023 yang dilayani dari HKBP Sihite, Resort Sihite, Distrik 3 Humbang. Minggu kita adalah Minggu Remini Sere. Topik minggu kita hari ini yaitu dibenarkan oleh karena iman. Demikian warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati kebaktian kita ini. Shalom.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kami hingga pada saat ini. Kami selalu sehat dan walafiat karena Tuhan mengasihi kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang di surga. Terlebih dahulu Engkau telah memberikan kesehatan kepada umat-Mu. Hingga pada saat ini kami telah berkumpul untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Demikian hamba-hamba-Mu yang telah melayani, kiranya Tuhan menyertai kami sekalian, mulai dari pelayanan yang kolekte dan begitu yang agenda, demikian juga yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemberita Injil, agar beritamu berkembang di dunia ini. Terlebih pada pemerintahan kami yang memerintah pada mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi, begitu juga Bapak Presiden kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar yang pemimpin-pemimpin kami bisa memberikan hikmat dan bijaksana untuk melayani kami pada masyarakat ini. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh para hamba-Mu. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan agar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa kami laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami adalah manusia yang berdosa. Tolong hapuskanlah agar kami layak untuk menerima upah-Mu yang Kau berikan dari sorga. Terimalah doa kami ini, kami ucapkan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami mengucap syukur. Amin. Asih marohani Tuhan taidiho. Asih marohani Tuhan taidiho. Saira doti mapanjo onjinalomu. Luhut sileo leo nasatuho. Ikonido si parata-rata onu. Dileo Tuhan dewata donan tuho. Tondi agogo ondo taholomo. Nampang araja ion diri peado. Dada tondi hatahu. Ari kadua jala di jodoh ita on marite ite panjo nabadi alami ima unang mabiar ita on maka indang Yesus Tuhan jamita Ajong Joko Didiga Nutiki Sai Sabah Maroha Tamana Jaki Sai Radoti Natama Somona Posoni Debata Sai rajai madirini satulah tohonami Airi kalua jalani jodoh ita on marite ite kanjo nabadi alani ima unang magiar ita on
Kakindakon Yesus Tuhan Jabi taon hatai Hajong jokoni di ganutiki Sai sabang maroham Tamana jati Sai radoti nakama Sangon naposoni debata Sai rajai madirini Satulah tohorami Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 501 ayat 1. Kita berdoa. Damai Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya itulah yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop khotbah kita pada minggu hari ini, Minggu Reminiscere, terambil dari kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5, ditambah dengan ayat 13 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat
mereka bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop nats khotbah kita pada minggu hari ini mengajak, mengingatkan kita untuk melangkah ke depan, berjalan di dalam keyakinan dan iman, setiap melakukan aktivitas kehidupan, tanggung jawab, bahkan juga segala perencanaan kehidupan kita. Saudara yang terkasih, seorang hakim di pengadilan ketika ia harus memutuskan sebuah perkara, dia harus berkeyakinan pada fakta-fakta bukti untuk mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat, keputusan yang tidak memikirkan keuntungan satu orang atau mempersalahkan satu orang, tetapi keputusan yang berbuahkan kebenaran dari keyakinan yang benar. Iman kepercayaan sama dengan hal tersebut. Jika kita membaca dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, di sana dikatakan bahwa iman kepercayaan itu adalah keyakinan. Pengharapan itu keyakinan pada sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, tetapi keyakinan oleh karena iman bahwa itu akan nyata dan pasti. Iman kepercayaan adalah bukti sesuatu yang pasti walaupun belum dilihat oleh mata kita. Iman adalah sesuatu yang konkret sekalipun itu tidak nyata dilihat oleh mata, tetapi nyata oleh iman dan pasti oleh keyakinan kita. Halak Kristen ikon posdo rohana naung maluai bana dibahen Tuhan Yesus Kristus sian uhum alani dosa. Jala halak Kristen ikon parnapuna do ibana di harajaon ni debata nangso di idamata alai di hapor seai rohana dohotodina alani panadonna di ulaon naung dipatupa Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran tentang iman dan kepercayaan melalui perikop kita pada minggu hari ini mengangkat
tokoh besar orang percaya, yaitu Abraham. Agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melihat bagaimana Abraham meyakini, mengimani Allah, janji Allah, kebenaran Allah, sekalipun matanya belum melihat, sekalipun tangannya belum memperoleh. Itu terlihat ketika Abraham disuruh Allah keluar dari Ur Kasdim pada umur 75 tahun. Belum memiliki anak, bahkan sudah memiliki kehidupan yang mapan di tempat kelahirannya. Tapi firman Tuhan berkata, keluarlah, pergilah ke tanah yang akan kutunjuk. Tanah yang tidak diketahui di mana. Tanah yang tidak diketahui bagaimana keadaannya. Dan kehidupan yang akan dituju yang dia belum tahu pasti bagaimana keadaannya. Tapi karena iman, karena kepercayaan, karena keyakinan, Abraham tidak bereaksi apapun, mempertanyakan apapun, tetapi dia berkata, aku akan berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, Abraham percaya pada janji Allah ketika Allah berkata, engkau akan menjadi bangsa besar. Sementara Abraham itu belum memiliki anak. Bahkan dia tidak mempertanyakan, bagaimana mungkin aku menjadi bangsa besar, aku belum memiliki keturunan. Aku sudah berusia 75 sampai 90, istriku sudah berusia 85 tahun. Bahkan ketika Tuhan berkata, keluarlah Abraham, lihatlah bintang, jika kau bisa hitung, maka sebanyak itulah keturunanmu. Lihatlah pasir, jika kau bisa hitung, maka sebanyak itulah keturunanmu. Tapi karena iman dan percaya, Abraham tidak mempertanyakan itu kepada Tuhan. Dia hanya yakin dan percaya bahwa yang memberikan wahyu kepadanya adalah Tuhan yang memiliki segala sesuatunya, yang di tangannya ada awal dan akhirnya. Maka Abraham hanya percaya dan beriman. Boasa diangkat marhite turpukon, marhite si Paulus, si Abraham gabe tokoh, hapor seaon nabalga di turpukon. Ala atihai di luat rom, di tonga-tonga ni huria rom, adong do ruas ni huria romi na hampir berkelompok. Allah mempertentangkan antara hapor siaon dohot mangulahon patik. Adong di tonga-tonga ni huria rom mangarajumi haluaon holan marhite na mangulahon patik. Alailaus adong muse siatonga ni huriai mempertanyakan, tohodo na mangulaho patik jupang haluaon, atong bohado tong ulaon nang pinatupan ni Tuhan Yesus namadok haluaon holan marhite jala di bagasan Yesus Kristus. Alani gabe marsiadu makelompokon mangarajumi keyakinanku yang benar. Patik nami dona sitong, hami dona tutu na jupang akaluaon ala mangulahon patik. Dungi sahat mabaritai
tu Apostel Paulus. Dirajumi ma, ikon naing pasitongon nado ajaran nasitong di tonga-tonga ni huriyai. Asa unang sala pangatusion, taringot tu haluaon ala asi ni roha, doho taringot tu patik, na nilehon ni debata marhite si Musa, naikon si ulahonon ni nasida. Saudara yang terkasih, Abraham contoh yang konkret mau ditunjukkan oleh Rasul Paulus bahwa Abrahamlah yang sesungguhnya tokoh yang akan meyakinkan mereka yang adalah orang-orang dari bangsa Yahudi tentang iman dan kepercayaan. Abraham hidup karena iman, bukan karena hukum Taurat. Karena kita tahu Abraham hidup, hukum Taurat belum ada. Ngamangolu si Abraham dang rodo pepatik. Alani molo jupangan si Abraham di haluaon, jupangan si Abraham di pasu-pasu, jupangan si Abraham di sude baga-baga ni debata, tungso ala namangulaho patik. Alai na porsea do ibana tu debata, di ula hata ni debata, uduk tu hata ni debata, dia menindaklanjuti firman Tuhan dengan tindakannya dan tindakannya tidak bertentangan dengan hukum Taurat yang diberikan Tuhan melalui Musa kepada keturunan Abraham berikutnya. Oleh sebab itu, kemerdekaan, kehidupan, keselamatan, haluaon, nataboto di hatabata, tajaloi, marhite haporsiaon di bagasan Yesus Kristus. Haluaoni di lehon debata, marhite hamamate ni Tuhan Yesus, haheheon ni Tuhan Yesus, di lehon ni Tuhita, songon hadiah, idoban nadidok, sola gracia. Keselamatan itu digraciakan, itu digratiskan kepada kita. Alai tangat tamajaloi gabe haluau dihita iman haporseaon di bagasan Yesus Kristus. Alani do haporseaon didok doi dasor ojahan. Molo sega madasor segado luhutan. Alani sude dasorna hapor siaon. Jala hapor siaon marmula sian parsaoran nadenggan, panadaon nadenggan dohot debata. Molo nunga mangolu di hapor siaon songon ojahan, songo dia peparhusoron ningolu. Dan jadi ima baik kita luangan di haluaon. Alai matua parnapuna di haluaon nabinoan ni Tuhan Yesus Kristus. Hiado hita mangida jala tatad dado penang sorha akamang tatad dado pe sorha di zaman nuaing daung be atong hiado hita mangida ban ni motori molo marputar ban ni motori tu gijang tu toru alai tok tong boy marputar hot alanyaha porosna ido ate ido sorha poros itu ido sorha jala ido ngolutta olo tu gijang olo tu toru olo dohita mangadungi, olo margak mekel, olo dohita marolopolop, alai olo dohita tumatangis. Hobar tu akan atabolus, songon sorhai sipata tu gijang, sipata tu toru. Alai manak songo dia pe parputaranna, molotorus dohita
sian sorhai, molotorus dohita sada tu sorhai, dan jadi madate. Imahita tu Tuhan Yesus naung jupangan digogo haluaon dohot pangurupion. Alanido ido anggo ojahatta dasorta ima hapor siota. Jalapatik ahado dijolma. Patik sorminat doi dihita. Patik haddang doi dihita. Patik ikon ulahonot tadui. Patik ikon patu paut tadui. Patik ikon sai gorgadoi di rohatta. Ai patik ikon gabe parbueni hapor siota doi di Yesus Kristus. Jalapatik ikon ido pabotohot tuhita akana sala na taula. Jalapatik ido mangolati hita songok kadang unang adok kita namanal pui naso si ulahonota. Jala ikod do ulahonotay. Ay halak na sumangaradoti patik dang boy tardok noni natutu makapor siya'y Kristus. Alay halak na makapor siya'y Kristus ikon marparbue doi dingolu na mangaradoti patik. Mulo didok sorminan hiado taida sormininang nakikita so 3 hali hita marsormin. Anggaw nakingarong go 3 hali marsorminan. Duku pake bahayaki wida obuku. Dungi adong didokon kacai kan. Peol doi parsisigata minina hupa tangging tupudi. Dungi hupa 2 hali listip minak kok tugijang ninna huapusi. Dungi patolu halihon lawa muse marsaping sileting nirok midang dope markacing baru hukacing. Imahita, apa yang dikatakan cermin kalau tidak Anda tindak lanjuti, maka Anda adalah orang yang aneh. Molong adidok kacai tuhonga salai nang pauli badakmi alai tapaso pulau hita ikosi parekelan do hita. Sama halnya dengan hukum Taurat. Ketika kita berkata aku sudah beroleh keselamatan dari Kristus karena keselamatan digratiskan padaku dan aku mempercayai aku sudah menjadi anak Allah. Lalu hukum Taurat berkata, cerminkan dulu hidupmu ke hukum Taurat ini. Lalu kita melihat, loh ketika aku bercermin ternyata aku menyalahi dan melanggar Taurat kelima. Ketika cermin itu sudah menyatakan kesalahan kita, tetapi kita berkata cuek aja. Kaluar hita siani, ikon gabe si surang. Itulah makna Taurat bagi kita. Ketika keselamatan sudah kita terima, ketika kita sudah mempercayai Yesus Kristus, aminkan keselamatan itu milikmu. Tetapi ketika firman Tuhan menyatakan kepadamu, buktikan imanmu, buktikan kepercayaanmu. Lalu Allah berkata, lakukanlah Taurat itu sebagai buah dari imanmu. Tapi kita tidak mau melakukannya, maka kita adalah orang-orang yang hanya percaya dalam kata-kata, bukan percaya dan beriman yang sebenarnya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, terimalah keselamatan dan berbuahlah dengan menaati hukum Taurat Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan kami di dalam Yesus Kristus.
kami selalu kagum dan takjub atas kasih karunia yang begitu besar, yang membenarkan kami dengan segala kekurangan, keterbatasan kami, hanya karena Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau tidak hitung, Engkau tidak melihat, dan Engkau senantiasa mengampuni hanya karena Yesus Kristus. Ketika kami mampu melakukan hukum-Mu dan berbuah yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan-Mu, tidak satu pun itu yang mampu kami lakukan dari diri kami sendiri. Tetapi kami dimampukan oleh Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Maka ketika ada yang baik yang bisa kami lakukan, terpujilah Engkau Bapa, termulialah Engkau Yesus Kristus. Berkatilah kami, agar senantiasa kami menjadi pelaku firman-Mu, pelaku hukum-Mu, dan menjadi pribadi beriman setia di dalam Yesus Kristus. Berkati seluruh gereja-Mu, jemaat dan penatua-Mu. Berkati seluruh negara kami, pemimpin dan masyarakat. Berkati setiap masyarakat yang beroleh berkat melimpah, bahkan juga yang bergumul untuk kehidupan yang lebih baik. Berkati seluruh jemaat dan orang percaya, dan orang yang akan percaya, dan bahkan yang belum percaya, yang sedang membangun kehidupannya, dan tertatih-tatih untuk memperbaiki setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan kami ini. Berkati kami dan terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom. Ya, terima kasih kepada pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Gereja KPCT berada di Desa Huta Bagasan, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dan cerita singkat tentang sejarah HKBP Sihite. HKBP Sihite berdiri atau didirikan sekitar tahun 1906. Dan yang pertama-tama menjadi pendeta lah atau guru di HKBP Sihite yaitu dari Dolok Sanggul, Tuan Herling namanya atau Pendeta Herling.
diutuslah satu guru di Sihite, yaitu guru Marga Situmeang. Dan sesudah tahun 1906 dibaptislah 2 orang, yaitu penatua pertama atau situa pertama dan pendeta Situmeang dialihkan atau melayani di tempat lain, yaitu situa atau penatua Daniel Sihite dan penatua Sakarias Sihite. Sampai sekarang di umur yang 117 tahun ini, HKBP Sihite terdiri dari 12 lingkungan dan jumlah kakak kurang lebih sekitar 548 kepala keluarga, dan seksi atau seksi kor yang ada di gereja kita ini sampai sekarang 10 seksi, diantaranya 3 seksi kaum bapak dan 4 seksi untuk kaum ibu, dan 2 seksi remaja dan naposo bulung, 1 seksi Kemendikor campuran kaum bapak dengan kaum ibu. Di dalam kebaktian sebelum COVID-19, kebaktian yang kita adakan di gereja kita ini hanya berlangsung sekali sesi. Tapi sesudah tahun 2020, setelah selesai COVID, kita melakukan kebaktian, mengadakan kebaktian di gereja kita ini sudah 2 sesi. Dan penatua yang melayani sampai sekarang yaitu terdiri dari 19 penatua sudah ditabalkan, dan satu lagi tambahan yaitu amang calon pendeta dan dipimpin oleh Inang Pendeta Herlina Boru Simborun STH. Atas nama Jemaat HKBP Sihite, kepada seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun berada, terlebih kepada jemaat HKBP Sihite yang ada di perantauan, dari kami yang ada di kampung atau di Bonapasogit, salam buat kita semua. Semoga panjang umur, jaya selalu HKBP Sihite untuk kemudian hari. Terima kasih.